بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan kitab Al-Wajiz berkaitan dengan fikih ibadah, di mana sebelumnya kita masih berada di bulan Syawal. Maka tidak lupa saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita, terutama di bulan Ramadan, mengabulkan segala doa-doa kita, mengampuni segala dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu, hingga kita bertemu dengan Allah taala dalam keadaan husnul khotimah. Di mana pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan terakhir yang lalu, kita masih mempelajari hal yang berkaitan dengan masalah nikah, pernikahan, di mana kita sampai pada bab dibolehkannya melihat kepada wanita yang dikhitbah atau yang dilamar. Mungkin hal ini di zaman sekarang tidak terlalu urgen, karena seringkali seseorang itu sebelum menikahi seorang wanita, dia sudah tahu bagaimana wajahnya, ya kan? Bahkan mungkin bagaimana rambutnya, bagaimana bentuk badannya. Ini terkait dengan zaman dulu, di mana yang namanya wanita itu umumnya menutup seluruh badan, karena menutup semua aurat itu wajib bagi wanita, kecuali sebagian ulama mengatakan wajah dan telapak tangan. Sebagian mengatakan kecuali telapak tangan. Sebagian mengatakan kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Jadi di zaman dulu umumnya seperti itu, sehingga umumnya wanita itu tertutup. Sehingga apabila seseorang hendak menikahi seorang wanita, tanpa lebih dulu melihat mungkin wajahnya, atau telapak kakinya, atau tangannya misalnya, maka dikhawatirkan seperti membeli kucing dalam karung. Bukan berarti mengumpamakan wanita seperti kucing, bukan. Tapi dikhawatirkan di situ ada gharar, ketidakjelasan, yang dikira wanita ini sempurna seperti ini, wajahnya seperti ini, kok ternyata tidak seperti yang dibayangkan, yang diharapkan, sehingga dia merasa mungkin menyesal. Di mana penyesalan itu mempengaruhi keredoan dan kerelaannya. Oleh karena itulah Islam ingin bagaimana supaya suami dan istri ini benar-benar ridho, benar-benar rela. Maka dibolehkanlah ketika hendak mengkhitbah atau melamar seorang wanita itu melihat kepadanya. Melihat kepadanya bisa secara langsung, bisa juga dengan sembunyi-sembunyi, ngintip. Tapi bukan berarti, mohon maaf, ngintip di kamar mandi, bukan. Kenapa dibolehkan ngintip? Supaya benar-benar tahu aslinya, terutama perilaku dan kepribadiannya. Karena kalau melihat secara langsung, ya bisa saja memang dia pandai berakting, ya, dia pura-pura baiklah, pura-pura sopan, lemah lembut di hadapan calon suaminya, ya kan? Tapi ternyata di belakang mungkin saja, naudzubillah, dia bukan wanita yang baik.
Makanya dibolehkan juga melihat kepada wanita itu, terutama kepribadian dan perilakunya itu dengan sembunyi-sembunyi. Dan dibolehkannya melihat kepada wanita yang dikhitbah atau yang dilamar ini sebelum terjadinya khitbah atau lamaran, bukan setelah dikhitbah. Karena kalau dibolehkan melihatnya setelah dikhitbah, ternyata nyesel, akhirnya dibatalin, kan itu akan menimbulkan permusuhan antara pihak laki-laki dan perempuan, juga menimbulkan apa? Kesedihan dari pihak wanitanya. Tuh, kan udah dilamar, udah diterima, setelah melihat kok nggak jadi, kenapa ya? Jadi dibolehkan ya khitbah itu sebelum melamar. Sebelum melamar, tapi sesudah ada di dalam hatinya itu keinginan untuk menikahi wanita ini, bukan sembarangan melihat gitu, random, enggak. Nanti kalau begitu dia akan lihat semua wanita, misalnya wanita yang menutup wajahnya dengan bercadar, dilihat semuanya satu persatu, baru kemudian kalau cocok pengen melamar, enggak begitu. Jadi memang sebelumnya di dalam hatinya itu sudah ada keinginan untuk melamar wanita ini, sehingga sebelum melamar supaya tidak ada penyesalan, maka dibolehkan bagi laki-laki ini untuk melihat kepada wanita ini. Karena aslinya kan nggak perlu melihat. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya, katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki untuk menutup atau menundukkan pandangannya. Tapi untuk keperluan seperti ini darurat penting, maka dibolehkan. Dan ketika dia melihat kepada wanita yang ingin dilamarnya ini ternyata kok tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia bayangkan, sehingga keinginan untuk melamar itu kemudian melemah, redup, maka boleh ya kemudian tidak jadi melamar. Tapi jangan sampai dia ceritakan aib dan kekurangannya itu kepada orang lain. Gak boleh. Dia bilang kepada orang lain, saya lihat dia ternyata begini, oh ternyata begini, nggak boleh. Disebutkan aibnya kepada orang lain itu nggak boleh. Jadi kalau orang lain mau ya silakan melihat sendiri sebelum dia memang melamar dan memang sudah ada keinginan untuk melamar. Adapun dasar dibolehkannya melihat kepada wanita yang hendak dilamar, yaitu hadis dari Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Khatabtu imra'atan." Aku melamar seorang wanita. Faja'altu atakhabba'u laha. Maka saya pun mulai sembunyi-sembunyi untuk melihatnya. Hatta nadartu ilaiha fi nakhlin laha. Hingga saya pun melihat wanita itu ada di sebuah kebunnya. Dia sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet, ngintip wanita itu yang sedang berada di dalam kebunnya, kebun kurmanya. Ini menunjukkan bolehnya ngintip sembunyi-sembunyi, tapi bukan sembarang ngintip, nggak boleh. Harus ada keinginan dulu memang untuk melamar wanita ini. Karena kalau tanpa ada keinginan, ngintip itu nggak boleh, sembunyi-sembunyi melihat itu nggak boleh. Bahkan dibolehkan kalau ada orang ngintip dari pintu, dari lubang pintu itu boleh tusuk matanya. Dan yang tusuk gak dosa, larangan. Tapi karena ini memang ada keinginan untuk melamar wanita tadi. Boleh juga dengan cara misalnya menyuruh orang lain untuk memata-matai wanita ini. Jadi dia tidak secara langsung datang melihat kepada wanita ini di rumahnya, di dekat orang tuanya, tapi dia mengutus orang. Coba, kamu kan kenal dia kan? Coba awasi dia bagaimana kepribadiannya, bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya. Ini semua
semua dibolehkan. Kenapa? Karena kalau secara langsung bisa saja wanita ini ketika bertemu dengan calon yang akan melamarnya itu dia menunjukkan sesuatu yang baik. Makanya dibolehkan sembunyi-sembunyi atau memutus orang lain. Faqila lahu, maka dikatakan kepada sahabat ini, ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda melakukan hal ini padahal Anda kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak pantaslah. Masa sembunyi-sembunyi intip wanita di dalam kebun kurmanya? Maka dia pun menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatan ra'ah. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan di dalam hati seseorang keinginan untuk melamar seorang wanita, berarti ini didahului dulu dengan niat keinginan untuk melamar wanita tadi, bukan secara random gitu kan. Ada niat. Kalau di kita bisa didahului dengan ta'aruf. Misalnya udah kenalan dulu sebelumnya, sudah dikenali, oh ada seorang wanita ini, biodatanya ini. Sebelum dia melamar, dia boleh melihat dulu, datang ke rumahnya melihat. Apalagi kalau wanita itu bercadar, saya boleh melihat. Fala ba'sa an yandura ilaiha, maka tidak mengapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu melihat kepada wanita tadi apabila sudah ada keinginan untuk melamar seorang wanita, boleh melihat. Demikian juga hadis yang lain dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu imra'atan akhtubuha. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku ceritakan kepada beliau tentang seorang wanita yang saya ingin melamarnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhab fandur ilaiha, pergi dan lihatlah kepadanya. Kenapa? Fa innahu ajdaru ayyudama bainakuma, karena sesungguhnya itu lebih utama supaya dilanggengkan di antara kalian berdua. Jadi kalau sudah melihat, ya kan, kemudian dia setuju, ridho, kemudian nikah, akan lebih mudah langgeng ketimbang kalau dia tidak melihat, ya, kemudian menyesal ketika tidak mendapati seperti apa yang dia inginkan. Nah, ini Islam ya. Jadi Islam itu tidak terlalu kaku banget sampai nggak boleh melihat calon yang akan dilamarnya, atau tidak juga terlalu memudah-mudahkan seperti yang ada di zaman sekarang kan. Terkadang belum juga dilamar, udah dibawa kemana, bukan hanya dilihat, dipegang-pegang, dilus-lus lah, ya kan? Jadi Islam itu tidak terlalu kaku, nggak boleh. Pokoknya kalau kamu mau melamar seorang wanita sudah, nggak boleh melihat kepadanya, nggak boleh nanya namanya, tahu keluarganya. Nanti kalau sudah menikah, itu juga enggak boleh ya. Tidak boleh juga terlalu memudah-mudahkan seperti yang terjadi sekarang ya. Kemudian ketika dibolehkan untuk melihat kepada wanita yang akan dinikahi, sebatas mana sih boleh melihat? Di sana ada beberapa pendapat ulama ya, ulama salaf dulu. Imam Malik mengatakan hanya boleh melihat kepada wajah, kedua telapak tangan saja. Imam Malik berpendapat seperti itu. Berarti beliau memang termasuk yang berpendapat wajah itu aurat, harus ditutup. Jadi kalau mau melamar sebelum itu hanya boleh melihat kepada wajah dan telapak tangan. Imam Malik. Kemudian
Kemudian ada ulama yang lain, al-Zahiriyah, boleh melihat ke seluruh badan kecuali kemaluan. Enggak. Ulama Zahiriyah itu selalu mengambil nas secara zahirnya. Nabi bilang, "Undur ilaiha," lihat kepadanya. Oh, berarti ya boleh semuanya dong, gitu kan. Tapi mereka mengecualikan, mohon maaf, kemaluan. Jadi, mohon maaf ya, dada boleh dilihat. Bukan hanya rambut. Tapi yang pendapat ini sangat lemah lah kan. Jangan kemudian kita ngambil pendapat ini hanya karena keinginan awam menggampang-gampangkan. Karena tidak ada dalil yang kuat. Terus pendapat yang ketiga, tidak boleh melihat sama sekali. Ya udah, langsung lamar, nikah, baru melihatnya nanti sesudah nikah. Mereka berdalilkan dengan ayat, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Nah, ini menunjukkan tidak boleh sama sekali kepada wanita yang asing kecuali istrinya, mahramnya. Tapi pendapat ini juga lemah. Kenapa lemah? Karena Nabi SAW membolehkan undur ilaiha, ya kan? Jadi aslinya memang kita disuruh menundukkan pandangan dari wanita yang asing kecuali kepada mahram, istri atau wanita yang akan dilamar. Itu boleh dilihat karena perintah Rasulullah SAW. Kemudian pendapat yang keempat, Imam Abu Hanifah membolehkan melihat kepada wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Membolehkan melihat kepada wajah, telapak tangan, telapak kaki. Karena telapak kaki dan telapak